I got the horses in the back. Horse like it's a tag. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alham, NIM 2230203135, dosen pengampu di Pumikat Permata SAG MAG. Baiklah, saya akan membahas tentang karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah adalah merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Menurut Brotowijoyo, dalam Arifin 2008, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ragam karya ilmiah. 1. Artikel. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. 2. Makalah. Makalah adalah suatu karya tulis ilmiah mengenai suatu topik atau masalah yang disajikan dalam seminar ilmiah. Makalah juga diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang dicakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. 3. Laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah yang disusun sebagai satu rangkaian dari kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menyampaikan hasil penelitian. Banyak, bahkan mungkin orang tidak pernah menghitung hasil penelitian yang hanya menjadi dokumentasi mati di perpustakaan perguruan tinggi. 4. Skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah akhir dari mahasiswa guna menyelesaikan program S1 di universitas. Skripsi tersebut sebagai bukti kemampuan akademis mahasiswa yang berhubungan dengan penelitian dan pemecahan masalah-masalah sosial. Sistem dalam penulisan karya ilmiah. Aturan-aturan yang ada dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Untuk bagian awal, format sistematis penulisan ini berisi beberapa unsur mengandung gambar dari isi karya tulis. Kemudian untuk bagian isi merupakan penjelasan detail mengenai konteks dari karya tulis. Untuk bagian akhir merupakan data-data perlengkapan dan pendukung pembuatan karya tulis. Bagian-bagian karya ilmiah. 1. Judul. Judul karya ilmiah ditulis dengan mempertimbangkan 1. Dirumuskan secara singkat, 2. Mencerminkan area permasalahan, variabel penelitian dan target, 3. Membuat kata-kata kunci yang akan diacu dalam penelitian, 4. Memisahkan antara judul utama dan judul pelengkap. 2. Kata pengantar. Dalam kata pengantar dicantumkan ucapan terima kasih kepada penulis, ditunjukkan kepada orang-orang, lembaga, organisasi, atau pihak lain yang membantu menyelesaikan karya ilmiah. 3. Abstrak. Kata abstrak ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. 4. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui awal topik penelitian, alasan dan pentingnya suatu karya ilmiah. 5. Tinjauan pustaka. Dalam penelitian diperlukan dua landasan, yakni kerangka teoristik dan metodologis. Kerangka teoristik adalah teori yang digunakan untuk membangun kerangka kerja penelitian. 6. Metode penulisan. Dalam karya ilmiah, laporan penelitian, bagian metode penelitian dibuat dalam bab tersendiri. Dalam artikel untuk jurnal metode penelitian atau penulisan juga ditulis dalam bagian tersendiri tetapi tidak dalam bentuk bab. 7. Hasil pembahasan. Karya ilmiah, artikel dan makalah, bahan seminar maupun laporan hasil penelitian membuat bagian hasil dan pembahasan. Dalam artikel dan makalah, hasil dan pembahasan dapat berbentuk bab maupun tidak dalam bentuk bab. 8. Penutup. Bagian penutup dari karya ilmiah adalah kesimpulan dan saran cara penulisan. 9. Daftar pustaka. Karya ilmiah perlu dilengkapi dengan daftar pustaka.
yang memaparkan karya ilmiah lain yang digunakan untuk sebagai rujukan. Tujuan karya ilmiah sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. B. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, terutama setelah penyelesaian studi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga memahami. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment. Oke, thank you.